40 jam telah berlalu sejak pecahnya pemberontakan di Giant Ghost City. Selama periode waktu yang singkat itu, perubahan drastis telah terjadi, yang oleh penduduk kota dianggap keterlaluan dan menakutkan. Pertama, 9 kata raja telah melakukan serangan menyelidik, kemudian 6 marquis memberontak, 4 dewa ikut bergabung, raja hantu raksasa bahkan tidak mampu berdiri, namun itu hanya permulaan. Ketika terungkap bahwa raja hantu raksasa hanyalah tiruan, fase kedua dari acara itu dimulai. Seluruh kota terbalik ketika para pemberontak mencari jati diri raja hantu raksasa itu. Saat itulah Baiho muncul di tempat kejadian, memegang tawanan sejati raja hantu raksasa itu. Segala sesuatu terjadi setelah itu akan tetap untuk selamanya dalam ingatan mereka yang telah hadir. 3 dewa yang kuat terluka parah, dan kemudian Baiho dan raja hantu raksasa melarikan diri dari kota. Sejak saat itu, Baiho akan benar-benar terkenal di dalam Giant Ghost City. Bahkan, mudah untuk membayangkan bagaimana namanya akan segera menyebar ke Wildlands pada umumnya. Di pegunungan sekitar 50.000 km dari Giant Ghost City, Bai Shochun dapat terlihat melaju kencang menghadapi pusat pasi, membawa seseorang lelaki tua di punggungnya. Pria itu layu dan berkerut, dan auranya hampir tidak terdeteksi. Bahkan pemeriksaan yang teliti akan membuat orang berpikir bahwa dia sebenarnya adalah mayat. Tentu saja, orang tua itu tidak lain adalah raja hantu raksasa. Sulit untuk mengatakan apakah kondisinya saat ini adalah akibat dari dia mengorbankan setetes darah jiwa atau karena periode pembusukannya. Either way, dia benar-benar dan sama sekali tidak sadar. Tubuhnya yang hampir tidak bisa dihancurkan sekarang sangat lemah, sehingga pisau biasa bisa menembusnya dan mengakhiri hidupnya. Aura Bai Shochun juga tidak stabil. Raja hantu raksasa telah jatuh pingsan tepat setelahnya, karena berdua teleportasi keluar kota beberapa jam sebelumnya. Bai Shochun juga terluka parah, dan darah jiwa tidak melakukan apapun untuk menyembuhkannya. Meskipun dia telah menerima pencerahan penting setelah dia menyelinap keluar dari alam demigod, luka-luka semua berkobar meninggalkannya merasa sangat lemah. Untungnya, tubuh kedagingannya sangat kuat, jadi dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap sadar. Setelah melihat bahwa raja hantu raksasa tidak sadarkan diri, dia memutuskan untuk tidak menyeretnya lagi di leher dan malah menyampirkannya ke punggungnya. Bai Shochun tahu bahwa dia masih terbungkus dalam peristiwa penting. 3 klan besar tidak akan beristirahat sampai dia mati, dan itu sama dengan 6 mukjizat surgawi. Adapun yang terakhir, karena tidak ada dari mereka yang memiliki dewa, dan dia telah berkeliling kota melalui formasi teleportasi, dia sebelumnya menemukan satu pun dari mereka. Tapi itu tidak berarti tidak akan di masa depan. Mudah dibayangkan bahwa ketika klan besar dan kekuatan 6 marquis surgawi akan melakukan segala yang mungkin untuk menemukannya. Untung aku tidak perlu bertahan lama, hanya beberapa hari, maka raja hantu raksasa akan pulih. Meskipun saya bertanya-tanya apakah setetes darah jiwa akan mengubah segalanya. Dia menghela nafas. Jika raja hantu raksasa itu tidak memberinya setetes darah jiwa dan dia dipaksa ke sudut, maka mungkin dia akan menyerahkan orang itu. Pada saat itu dia tidak akan merasa terlalu buruk, tetapi mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang dan tidak bisa melakukan itu. Bai Shochun memiliki prinsip-prinsip yang berurat berakar dalam soal membayar utang. Dia merasa tergerak oleh bagaimana raja hantu raksasa membantunya, dan yang sebenarnya agak bertentangan dengan bagaimana dia merencanakan hal-hal yang akan terjadi. Terserahlah. Sambil mendesah, dia melanjutkan perjalanan melalui pegunungan raja hantu raksasa di punggungnya. Segera hari sudah malam, dan langit mulai menjadi gelap.
Bai Shochun ingin terus berjalan, tetapi lukanya begitu parah sehingga dia tidak bisa. Selain itu, aura Raja Hantu Raksasa menjadi sangat lemah, sehingga kadang-kadang dia bahkan tidak bisa merasakannya. Tubuh pria itu juga mulai menjadi dingin. Gugup, Bai Shochun menemukan tempat yang cocok untuk menebang sebuah gua dan digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Dengan menggunakan sedikit sisa basis kultivasinya yang tersisa, dia membuat api unggun kecil dan kemudian menopang Raja Hantu Raksasa di depannya. Sayangnya kulit Raja Hantu Raksasa itu pucat dan dia hanya tampak semakin dingin seiring berjalannya waktu. Auranya sangat lemah. "Kamu tidak bisa mati," kata Bai Shochun. Berdiri, dia menepuk tasnya untuk menghasilkan beberapa item obat yang berguna untuk mengobati luka. Sayangnya, bahkan setelah memaksa mereka masuk ke mulut Raja Hantu Raksasa, tidak ada yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dia berpikir tentang meminta saran kepada kura-kura kecil itu, tetapi tidak ada jejaknya. Tidak ada ancaman kemarahan yang membuatnya memaksanya keluar. Jadi Bai Shochun akhirnya menyerah. Kemudian dia duduk di sana menatap Raja Hantu Raksasa sedingin es untuk beberapa saat sebelum akhirnya menampar pahanya sendiri. "Aku tahu apa yang harus dilakukan," pikirnya. Matanya bersinar. Pasti ada sesuatu yang bisa memanaskan Raja Hantu Raksasa. Tetapi ketika dia merenungkannya, dia ragu-ragu. Tidak yakin apakah Raja Hantu Raksasa itu bisa mendengarnya atau tidak, dia berkata, "Hai sobat tua Raja Hantu Raksasa, aku hanya melakukan ini untuk menyelamatkanmu, oke? Tidak ada perasaan keras." Dengan itu dia menarik diri, dan pil afrodisiak yang kemudian dia tempatkan ke mulut Raja Hantu Raksasa. Bai Shochun ingat bagaimana semua tahanan yang mengkonsumsi pil afrodisiak selalu menjadi sangat panas dan bahkan berkeringat deras. Saat ini, ia berada dalam situasi putus asa dan berusaha keras, tetapi tidak punya alternatif lain. Khawatir satu pil mungkin tidak cukup, dia mengeluarkan beberapa pil lagi dan memasukkannya ke mulut Raja Hantu Raksasa. Hampir segera Raja Hantu Raksasa menggigil dan menjadi sedikit hangat. Aura yang sebelumnya memudar mulai berfluktuasi dan sedikit warna bahkan kembali ke kulitnya. Bai Shochun menghela nafas lega dan pada saat yang sama, wajahnya bersinar dengan bangga pada kenyataan bahwa dalam kejeniusannya, dia telah membuat pil obat yang dapat digunakan baik untuk mengintegrasi tahanan dan menyelamatkan hidup. Orang jenius seperti aku selalu kesepian. Pada titik ini, dia akhirnya mulai santai. Jika Raja Hantu Raksasa telah mati, maka semua yang telah dilakukannya sampai pada titik ini akan tidak berarti apa-apa. Saat dia tenang, dia memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi di Giant Ghost City, dan hatinya gemetar karena ketakutan yang masih ada. Sambil mengerutkan kening, dia meninjau semua tindakannya. "Aku terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak mendengarkan kura-kura kecil itu. 3 dewa, saya. Saya tidak percaya saya benar-benar melarikan diri dari 3 dewa itu." Pikiran tenang bagaimana dia telah meletakkan segala sesuatu di telepon membuatnya terengah-engah. Bahkan kesalahan sekecil apapun dan dia akan mati. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal yang berbahaya lagi. Kenapa saya selalu melakukannya? Sambil mengerutkan kening, dia menyadari bahwa kepribadiannya berubah dan bahwa dia benar-benar menjadi lebih berani. Tunggu sebentar. Itu bukan hal yang baik. Sangat khawatir, dia memandang Raja Hantu Raksasa dan kemudian ke langit malam dan bulan yang nyaris tidak terlihat. Akhirnya dia menghela nafas. Aku sungguh berharap apa yang dikatakan kura-kura kecil itu benar. Raja Hantu Raksasa lebih baik pulih dalam beberapa hari ke depan. Maka dia duduk di sana dengan gugup, dikelilingi oleh keheningan.
Mempertimbangkan betapa lelahnya dia dan betapa tenangnya daerah itu, dia segera mulai memikirkan kembali bagaimana rasanya naik ke tingkat dewa, dan kemudian melampaui itu ke tingkat dewa. Akhirnya matanya mulai bersinar dengan kebingungan dan keinginan. Alam dewa. Jadi seperti itulah rasanya. Alam demigod. Tampaknya hampir mungkin menembus langit dan bumi. Sensasi yang dia rasakan setelah menyerap darah jiwa dan pencerahan yang diterimanya selamanya dicap di hatinya. Pada saat yang sama, keinginannya untuk tumbuh lebih kuat meningkat. Aku ingin menjadi dewa. Saya ingin menjadi dewa. Mengingat bahwa dia perlu mengubah cara pikirnya, dia berusaha untuk memusatkan perhatian pada aspek umur panjang. Kurasa menjadi dewa akan berarti aku bisa hidup lebih lama, kan? Waktu berlalu. Bahkan sebelum malam berlalu, Bai Shaochun merasa beristirahat. Setelah memeriksa Raja Hantu Raksasa untuk memastikan dia tidak menjadi lebih dingin, dia sekali lagi meletakkannya di punggungnya dan kemudian terbang keluar dari gua. Dengan cara itu, hanya beristirahat ketika benar-benar diperlukan, bahwa Bai Shaochun melanjutkan selama 3 hari. Raja Hantu Raksasa tidak sadarkan diri sepanjang waktu dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Adapun Bai Shaochun, berkat tubuh kedagingannya yang kuat, lukanya pulih dengan baik. Namun kecemasan di hatinya terus meningkat. Dia tahu bahwa dengan setiap waktu yang berlalu di mana Raja Hantu Raksasa tidak bangun, itu berarti bahwa 3 klan besar akan semakin dekat. Akhirnya pada malam hari ketiga, saat dia terbang, langit di atasnya mulai bergemuruh keras. Sebuah suara yang dipenuhi dengan racun yang tak terbatas tiba-tiba bergema, "Baihu!" Bai Shaochun melihat ke langit dan melihat 3 wajah besar, masing-masing setinggi ratusan meter. Mereka tidak lain adalah para leluhur 3 klan besar. Orang yang berbicara adalah patriark klan Kai, yang telah kehilangan tubuh kedagingannya. Matanya menyala dengan niat membunuh dan dia dikelilingi oleh lautan petir yang berdenyut dengan kekuatan tipe logam. Itu menunjukkan bahwa kilat ini bisa melahirkan logam, dan logam kelas tertinggi saat itu. Di sebelah patriark klan Kan adalah para patriark dari klan Bai dan Chen. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, tampak bekas cemoohan yang sebelumnya mereka lihat di Bai Shaochun. Faktanya mereka hampir menganggapnya setara. Siapapun yang tidak bisa terbiasa dengan situasi yang melihat itu pasti akan terkejut. Setelah semua ini adalah dewa, dan Bai Shaochun hanya berada di lingkaran besar panggung Golkor. Ini hanyalah jenis rasa hormat yang bisa diperoleh Bai Shaochun ketika dia menggunakan kekuatan penuh. Adapun patriark Bai Clan, cahaya aneh, misterius berkedip melalui matanya. "Baihu, menimbang bahwa kamu adalah anggota Bai Clan, jika kamu menyerahkan Raja Hantu Raksasa, aku akan menganggapnya sebagai layanan berjasa dan melafalkanmu kepada klan." Tekanan gemuruh datang dari patriark Bai Clan, benar-benar melampaui itu dari 2 patriark lainnya. Meskipun patriark Cai Clan sepertinya tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja dikatakan patriark Bai Clan, dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas, para leluhur telah mencapai semacam kesepakatan. Namun ketika sampai pada patriark Chen Clan, keinginannya untuk membunuh Baihu sebenarnya jauh melebihi patriark Cai Clan. Meskipun tidak ada yang tahu itu. Hal-hal yang telah dicapai Baihu sejauh ini benar-benar mengejutkan. Demikian rupa, sehingga mereka akhirnya akan mengguncang semua Widland. Akibatnya, leluhur Chen Clan benar-benar yakin bahwa jika Baihu kembali ke Bai Clan, mereka akhirnya akan mengendalikan semua Giant Ghost City. Kita tidak bisa membiarkannya hidup-hidup, pikirnya. Jika dia bertahan, Bai Clan akan menjadi sangat kuat, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bai Shaochun mengerjap beberapa kali dan menguatkan dirinya saat dia memandang ke langit pada 3 patriark.
Meskipun tawaran patriark Bai Klan tampak hebat, Bai Xiaochun tidak percaya sama sekali. Sambil mendesah ke dalam, dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Ketika tiba-tiba sebuah suara memasuki telinganya yang belum dia dengar selama beberapa hari. Itu tidak lain adalah kura-kura kecil. "Jangan setuju, anak kecil," katanya dengan nada mendesak. Lord Turtle belum muncul selama beberapa hari terakhir karena dia tidak berani. Sialan. Saya tahu ada sesuatu yang salah. Raja hantu raksasa sudah bangun. Dia bangun jauh lebih awal. Jika tebakan Lord Turtle benar, dia sebenarnya sudah kembali dengan kekuatan penuh. Rubah tua yang lihai. Dengar, anak kecil. Aku sudah membantumu untuk waktu yang lama sekarang. Tapi kali ini, aku harus membuat banyak persiapan untuk bisa mengirimmu pesan ini di belakang punggung Raja Hantu Raksasa. Bagaimanapun, dia adalah dewa, setengah dewa. Aku harus pergi sekarang. Jadi untuk apa tepatnya yang harus kamu lakukan sekarang? Mainkan saja. Bai Xiaochun terperangah, tetapi tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Setelah melirik kembali ke Raja Hantu Raksasa sejenak, dia mendongak dalam pikiran. Kemudian, urat nadinya mulai berdenyut, membuatnya tampak bagi mereka yang bisa melihatnya seolah-olah dia akan melanjutkan perjalanannya saat ini. Tidak peduli apapun kemunduran yang dia temui. Matanya sekarang merah dan dia berdiri di sana tampak seperti serigala gagah berani dan gagah berani. Sambil mendesing lengan bajunya, dia berbicara dengan suara serak yang tegas dan sengit. "Lupakan. Pada hari ini aku Baihu meninggalkan klan Bai. Aku bersumpah untuk tidak pernah lagi menjadi bagian dari klan itu. Meskipun kamu bermarga Bai sama seperti aku, arti dari karakter itu benar-benar berbeda di antara kita berdua. Raja Hantu Raksasa memberi saya kesempatan hidup baru dan seperti saudara bagi saya. Aku berjanji akan menjaganya tetap aman selama sebulan, dan aku akan melakukan itu bagaimanapun caranya. Kalian ingin Raja Hantu Raksasa? Tentu Anda bisa memilikinya dengan melangkahi mayatku." Ketika dia berbicara, suaranya menjadi semakin keras sampai dia berteriak dengan berani. Ada kesombongan yang tinggi terhadap kata-katanya yang akan membuat siapapun yang tidak mengenalnya berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang paling mulia dan benar di dunia ini. Bahkan jika aku Baihu akhirnya sekarat dalam proses, aku tidak akan pernah menyerahkan saudaraku, Raja Hantu Raksasa. Saya tidak akan meninggalkannya di Giant Ghost City, dan saya tidak akan meninggalkannya di sini. Bahkan ketika kata-katanya terdengar, ia melepaskan kekuatan basis kultivasinya, memastikan Raja Hantu Raksasa itu aman di punggungnya. Dia mulai melarikan diri lagi, merenungkan betapa menakjubkan pidatonya tadi. Setelah mendengarnya, tidak mungkin Raja Hantu Raksasa tidak akan dipindahkan. Pada saat yang sama, ia merasa sangat gugup, bukan karena ketiga dewa itu, tetapi karena fakta bahwa ia tahu Raja Hantu Raksasa menjadi karakter yang sangat licin. Dia juga tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia telah menampar pria itu di sisi kepala beberapa kali. Di atas, tidak satu pun dari 3 klan patriark mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tiba-tiba, wajah besar yang mewakili patriark klan Kai kabur, dan ia muncul dari dahinya dalam bentuk keilahian yang baru lahir. Saat dia menatap Bai Xiaochun, bibirnya bergetar seolah-olah dia mengumumkan sesuatu. Kemudian gemuruh bisa terdengar ketika beberapa baut kilat muncul dan menembak ke arah Bai Xiaochun. Ketika mereka bergerak di udara, mereka terbentuk bersama menjadi bola petir, berdenyut dengan energi mengejutkan yang menyebabkan udara di sekitarnya berubah dan kemudian terbakar menjadi api. Ketika itu terjadi, leluhur Chen Clan juga muncul di wajah raksasa yang mewakilinya. Cahaya berwarna cerah menyala di langit dan bumi saat seluruh area 50 km di sekitarnya tiba menjadi tanda penyegelan yang besar
Mata Bai Shochun terbuka lebar. Sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini, dia melihat bola cahaya yang masuk dan meraung. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menyakiti kakakku. Dia menjejakkan kakinya ke tanah, menyebabkan kawah besar muncul di bawah. Kemudian dia dengan lembut meletakkan Raja Hantu Raksasa di belakangnya dan mengeluarkan parasol abadi untuk mempertahankan mereka berdua. Suara gemuruh besar bergema, dan tanah bergetar. Keretakan menyebar ketika percikan listrik mengalir ke segala arah, menciptakan sesuatu seperti danau petir. Parasol abadi berputar dan terdistorsi, dan di belakangnya Bai Shochun gemetar dan terbatuk sepenuh darah. Dia gemetar di ambang kehancuran, tulang-tulangnya patah di dalam dirinya saat dia bertahan dari kekuatan serangan. Setelah selesai, dia menggertakkan gigi, meraih Raja Hantu Raksasa lagi, dan terbang. Saat ia melaju, ia terus batuk darah. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya ketika dia melihat Raja Hantu Raksasa dan kemudian berbicara dengan sesuatu, suara yang begitu lembut. Hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Semua orang mati suatu hari. Dibandingkan dengan kebaikan yang kamu perlihatkan kepadaku, saudaraku, untuk apa kematian dihitung? Pada titik ini, ekspresi keputusasaannya mulai berubah menjadi kegilaan. Saya hanya membenci fakta bahwa basis kultivasi saya sangat lemah, dan fakta bahwa aku tidak bisa memenuhi janjiku padamu, saudaraku. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung frustasi. Di dalam dia berpikir bahwa dia telah melanjutkan tindakan cukup lama. Jika hal-hal terus terjadi seperti mereka, dia benar-benar akan menggoda bencana. Dia telah keluarkan semua untuk mempertahankan diri terhadap serangan itu sekarang, dan tahu bahwa satu-satunya alasan dia selamat adalah karena patriark klan Kai berada dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, membuat serangannya jauh lebih lemah dari biasanya. Jika Chen atau bapak klan Bai menyerangnya dalam kondisi saat ini, dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Seberapa jauh Raja Hantu Raksasa ingin mengambil ini, jika dia tidak segera melakukan sesuatu, aku akan mati, dan begitu juga dia. Bai Shochun hampir menangis di dalam pada titik ini. Di atas, bapak klan Bai menghela nafas dengan menyesal tentang bagaimana keadaan berubah. Namun, dia adalah orang yang berhati dingin, dan karena itu, karena Bai Ho ini terlalu keras kepala, dia tahu dia harus bertindak. Baiklah kalau begitu, mati saja, katanya. Meluncurkan serangan ke palang tanan. Gemuruh, tinju besar dan ilusi muncul, dan saat turun tekanan yang luar biasa membebani segala arah. Tinju itu mewakili kehendak langit, dan sangat kuat sehingga bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Dalam beberapa saat, itu menimpa Bai Shochun, menyebabkan tanah terguncang dengan berbahaya. Sensasi intens dari krisis mematikan meletus di dalam Bai Shochun. Dia bisa mengatakan bahwa ini bukan jenis serangan yang bisa diserap dengan pertahanan. Dia juga tidak bisa menghindari tepat waktu. Jika itu menghantamnya, dia akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Sialan, dia berteriak dalam hati. Ayo Raja Hantu Raksasa, jangan bilang kau benar-benar ingin aku mati. Meskipun dia gemetar dan ketakutan, kata-kata yang sebenarnya keluar dari mulutnya sedikit berbeda dari monolog batinnya. Bukannya aku tidak ingin memenuhi janjiku, saudaraku. Saya kira satu-satunya hal sekarang adalah bagi kita berdua untuk berjalan di jalur Yellow Spring bersama-sama. Dia menatap tinju besar itu. Hatinya dipenuhi bukan dengan teror dalam alarm, tetapi dengan kedamaian. Meskipun dia gemetaran secara fisik, dia tidak gugup dan takut atau takut lagi. Dia tahu bahwa jika kura-kura kecil itu benar, dan Raja Hantu Raksasa benar-benar terjaga, meninggalkannya bukanlah pilihan yang layak. Lebih jauh lagi, mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang sekarang,
Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari 3 patriark dewa kali ini. Tidak. Tidak ada lagi perjudian dan tidak akan ada tindakan. Pikirnya berbuat curang. Saya kira jika saya benar-benar akan kehilangan hidup saya, maka saya yakin tidak akan keluar dengan tampak ketakutan. Sambil menggertakkan giginya, dia meletakkan raja hantu raksasa di belakangnya untuk melindungi. Bahkan ketika seluruh dunia dipenuhi dengan gemuruh surga, gemuruh yang menghancurkan bumi, dan kepalan besar akan menghancurkan Bai Xiaocun, bahkan ketika semua kawah besar terbuka di bawahnya, dan gunung-gunung di dekatnya hancur menjadi debu, bahkan ketika udara hancur, Bapak klan Bai bukannya bernafas lega, tiba-tiba mulai bergetar. Matanya membelalak tak percaya, dan wajahnya jatuh saat dia berteriak, "Raja hantu raksasa." Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Kedua leluhur Chen dan klan Chai mulai bergetar. Pikiran mereka terhuyung-huyung seolah-olah mereka dihantam oleh ratusan baut kilat. Mereka tidak pernah bisa membayangkan itu pada saat ini. Orang yang baru saja berbaring pingsan di belakang Bai Xiaocun tiba-tiba akan berdiri dan berjalan ke depan. Dia tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa. Game ini sudah berakhir. Suara yang terdengar sedingin es. Dia mengucapkan 5 kata sederhana. Namun dia adalah Raja Surgawi dan ahli setengah dewa. Energinya adalah jenis yang tidak dapat didukung oleh langit dan bumi. Dan itu bahkan menyebabkan awan hitam menggular di langit di atas. 3 patriark segera mulai bergetar di bawah tekanan. Raja hantu raksasa bahkan tidak perlu memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya. Tatapannya yang mengancam hanyalah cukup untuk menyebabkan ketiga patriark gemetar di tempat. Ini adalah Raja hantu raksasa. Pada saat ini dia sepertinya membuat semua warna di langit dan bumi memudar. Seolah-olah semua ciptaan tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar dan membungkuk kepadanya, karena dia adalah seorang ahli setengah dewa. Itu karena dia adalah salah satu dari 4 raja surgawi Widland. Itu karena dia adalah raja hantu raksasa. Saat dia berdiri di sana di depan Bai Xiaocun, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, sebuah tangan yang tampaknya cukup kuat untuk mengangkat langit. Seketika, kemampuan surgawi Bapak klan Bai dibatalkan. Area 300 meter yang mengelilingi Raja Hantu Raksasa benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Tubuh Raja Hantu Raksasa dengan cepat berubah dari orang tua yang lebih muda. Rambut putihnya menjadi hitam dan kerutan di wajahnya menghilang. Tubuhnya yang layu terisi, dan dalam sekejap mata, ekspresi muram bisa terlihat di wajahnya. Sebuah mahkota kerajaan muncul di kepalanya, dan dia sekarang menggunakan jubah ungu dengan naga berbelit-belit di atasnya. Pada saat ini, dia tampak lebih mulia daripada apapun di dunia. Patriark Bai klan gemetar, dan matanya melotot keluar dari kepalanya, begitu keras sehingga mereka tampak seperti meledak. Pada saat yang sama, rasa dingin sedingin es memenuhi hatinya yang tampaknya cukup dingin untuk membekukan dunia. Patriark klan Chen memiliki reaksi yang sama. Terengah-engah ketakutan. Dia merasa seolah-olah tenggelam di dasar laut yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkannya dan klannya keluar dari keberadaan. Patriark klan Chai hanya ada sebagai dewa yang baru lahir sekarang. Dia sama sekali terkejut, dan mereka tidak memiliki tubuh fisik untuk menopang beberapa tekanan yang dia rasakan. Dia semua membebani keilahiannya yang baru lahir, menyebabkan berputar. Di dalam, dia berteriak ketakutan ketika menyadari bahwa dia dan 2 patriark lainnya benar-benar salah menilai Raja Hantu Raksasa. Dia tidak perlu 3 bulan untuk pulih, atau bahkan 1 bulan. Bahkan dia tidak membutuhkan setengah bulan. Dia telah pulih dalam 5 hari. Hanya 5 hari setelah berlalu sejak pemberontakan dimulai. Dan selama waktu itu, Raja Hantu Raksasa sudah pulih. Sang patriark
klan Kai mengerti segalanya sekarang dan tidak bisa tidak berpikir untuk kembali ke pemandangan klon Raja Hantu Raksasa melayang di sana di atas reruntuhan istana, tetapi jijik dan penghinaan total di matanya saat dia mengucapkan kalimat yang sangat sederhana. Ini semua tidak lebih dari sebuah permainan. Para patriark Bai dan Chen Clan juga mengingat kata-kata itu. Dan tiba-tiba seluruh dunia di sekitar mereka tampak diam dan senyap seperti kematian. Mereka melayang di sana di udara. Orang-orang biasanya bisa memandang rendah, merendahkan semua langit dan bumi. Namun pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka menatap kagum dan takut pada orang di depan Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, dia berdiri di sana rahang, engap, hampir tidak mampu percaya bahwa dia masih hidup. Rasanya hampir seperti mimpi bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar terjaga dengan basis kultivasinya yang dipulihkan, meninggalkan 3 patriark dewa terguncang ke Indi. Tentu saja, dia juga sangat gugup tentang apa yang akan terjadi. Aku harap Raja Hantu Raksasa memiliki kesan yang baik terhadap saya dan lupa tentang semua yang terjadi sebelumnya. Dia benar-benar secara positif lebih baik tidak menyimpan dendam. Ketika Bai Xiaochun berdiri di sana, hatinya gemetar karena kecemasan. Ketika patriark melihat ke bawah dengan ekspresi yang berkedip-kedip. Kemudian, patriark klan Kai mengeluarkan teriakan menusuk telinga saat dia berputar dan mulai melarikan diri. Tidak ada pilihan lain baginya. Bahkan jika itu berarti klannya akhirnya musnah, dia tidak punya alternatif lain selain mencoba melarikan diri. Dia selalu bisa mendirikan klan baru, tetapi jika dia mati, maka semuanya pasti akan berakhir. Namun, dia adalah satu-satunya yang membuat pilihan seperti itu. Para leluhur Bai dan Chen Clan dalam kepahitan mereka memilih sebagai gantinya untuk memperkuat basis kultivasi mereka dan menyerang Raja Hantu Raksasa. Pemberontakan itu merupakan pertaruhan besar. Jika mereka menang pada akhirnya, mereka bisa mencapai kenaikan meteorik. Sekarang mereka jelas telah kalah. Mereka tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar, dan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kalian berdua benar-benar memiliki keberanian, kata Raja Hantu Raksasa dengan dingin. Meskipun kata-kata diucapkan dengan tenang, kata-kata itu mengandung tekanan yang tak terlukiskan, tipe yang bisa menghardik semua langit dan bumi. Alih-alih menurunkan tangan kanannya, dia mengepalkannya menjadi kepalan tangan lalu berdiri tegak dan lurus sebelum melepaskan serangan kepalan tangan pada para dewa yang datang. Itu hampir tampak seperti gerakan biasa, tanpa ada petunjuk mengandung teknik magis atau kemampuan surgawi. Namun karena itu, segala sesuatu di daerah itu tampak menjadi gelap. Seolah-olah seluruh dunia berputar ketika pusaran besar terbuka, mulut yang menganga dan menyeramkan siap melahap kedua patriark. Suara gemuruh yang luar biasa bisa terdengar saat darah disemprotkan dari mulut patriark Bai Clan. Jeritan terdengar ketika tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Kemudian dia terhisap ke dalam mulut besar. Patriark Chen Clan tertawa terbahak-bahak sebelum dia juga menghilang ke pusaran. Satu kepalan tangan telah benar-benar membanjiri 2 dewa. Mereka menghilang tanpa jejak yang tersisa, tersedot ke dalam lubang hitam, mungkin mati, mungkin hidup. Pemandangan itu menyebabkan butiran-butiran keringat muncul di dahi Bai Xiaochun. Dia belum pernah melihat seorang dewa setengah mati berkelahi sebelumnya. Dan meskipun dia telah mengalami kekuatan mengerikan tingkat itu, karena darah jiwa sebelumnya, itu menyaksikannya secara penuh sangat berbeda. Itu hanya berfungsi untuk meningkatkan kegugupannya. Dia tidak memikirkan kembali semua yang telah terjadi, dan bagaimana dia telah dengan berani menampar Raja Hantu Raksasa. Tidak hanya sekali tapi 7 atau 8 kali, sampai wajah pria itu benar-benar bengkak. Bai Xiaochun meratap dalam hati dan bertanya-tanya,
Bahkan makanan mistis apa yang mungkin tidak sengaja dimakan untuk memberinya empedu. Dia benar-benar telah menampar ahli setengah dewa di wajah berulang kali. Bahkan ketika Baisachun duduk di sana dalam kesengsaraan, Raja Hantu Raksasa memandangi Patriark Cai Klan yang melarikan diri. Mendengus dingin, dia membuka tinjunya dan kemudian membuat gerakan genggaman. Seketika suara gemuruh bergema dan seluruh dunia tampak terbalik. Bahkan waktu seakan-akan mengalir terbalik, seolah-olah Raja Hantu Raksasa sekarang mengendalikan semua hukum alam dengan gerakan tangannya. Yang mengejutkan Baisachun, dia melihat keilahian Patriark Cai Klan yang melarikan diri tiba-tiba terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Ekspresi toral di wajahnya. Tidak, saya mohon belas kasihan yang mulia. Patriark Cai Klan gemetar saat ia tampaknya bergerak mundur melalui waktu sampai ia muncul di depan Raja Hantu Raksasa yang meraih dan mencengkram lehernya. Sebelum lelaki itu bisa mengatakan hal lain, Raja Hantu Raksasa memutar jarinya. Sebuah teriakan bergema saat seluruh keilahian Cai Klan yang baru lahir runtuh berkeping-keping. Namun semuanya belum berakhir. Ketika dewa baru lahir itu mulai bubar, jiwa bayangan tiba-tiba bisa terlihat. Itu tidak lain adalah jiwa dewa. Begitu itu muncul, pusaran tak terwujud melompat di langit. Pemeriksaan lebih dekat menggunakan bahwa di dalam pusaran itu ada sungai yang mengalir dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak lain adalah sungai bawah dunia. Ketika sungai dan pusaran muncul, kekuatan gravitasi muncul yang berisi hukum alam. Ia mencengkram jiwa dewa dan mulai menariknya. Namun pada saat itu, Raja Hantu Raksasa mendengus dingin dan mengelurkan tangan kanannya. Seketika, warna-warni liar muncul di langit dan bumi, dan gaya gravitasi mulai memudar. Rupanya, pusaran dan sungai bawah dunia tidak ingin bertarung dengan setengah dewa. Perlahan-lahan, mereka menghilang dan roh dewa melayang ke tangan Raja Hantu Raksasa. Di dalam jiwa itu adalah mungkin untuk mendeteksi aura tipe logam, serta sedikit kekuatan petir yang heterogen. Dan dengan demikian, masalah berakhir. Dalam waktu singkat, Raja Hantu Raksasa membunuh salah satu 3 dewa dan mengirim 2 dewa lainnya. Meskipun itu mati atau tidak, mustahil untuk diceritakan pada saat itu. Kulit kepala Baisachun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak, dan dia terlihat gemetaran. Keringat mengucur saat perasaan gelisah muncul. Saat dia melirik Raja Hantu Raksasa dari sudut matanya, pria itu berbalik dan menatapnya. Penglihatannya setajam kobaran api yang menembus pikiran Baisachun. Jelas, dia bisa membunuhnya dengan pikiran belaka jika dia mau. Baisachun terengah-engah, pikirannya berputar saat dia merasakan kekuatan destruktif dari Raja Hantu Raksasa. Dia hampir merasa seperti manusia yang menatap rahang harimau yang menganga. Tekanan itu tidak mungkin untuk dideskripsikan. Tipe yang bisa membalikkan langit dan bumi tanpa usaha. Baihu, beri aku salah satu alasan bagus untuk tidak membunuhmu. Dengan pertanyaan tersebut, part 47 itu akhirnya berakhir. Nantikan part 48 yang akan tayang setelah part